sama diksi-diksinya ada yang kita perbaiki. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari Teh Amel dan teman-teman atau saran dan masukan. Izin masuk. Mau nanya dong yang weakness, kelemahan. Yang poin 1, masih banyak mahasiswa KIP kuliah OJK yang belum memahami fungsi dan tujuan layanan teman dengar Yume. Nah, menurut kalian itu masuknya ke kelemahan atau ancaman? Dan kalau masuk ke kelemahan itu kenapa gitu? Kalau masuk di kelemahan karena kayak dari internal kita nggak sih, kayak promosinya belum kuat. Itu dari aku. Tapi bisa juga masuk ke ancaman karena kan itu dari luar ya, karena mahasiswanya gitu yang apa namanya belum paham, berarti dari luar. Jadi masuknya kelemahan atau ancaman? Jadi masuknya lebih ke ancaman. Kenapa tuh kalau masuk ke ancaman? Karena dia kan kalau ancaman kan dari eksternal ya, bukan dari internal departemennya gitu. Karena kan mahasiswanya nih kayak pemakai Yuminya nih yang belum memahami fungsi sama layanannya, jadi dari luar, jadi ancaman. Oke, good. Berarti pindahin ya. Izin masuk lagi. Mau lihat dong yang bagian kekuatan. Ke atas. Nah, bagian kekuatan poin nomor 2. Sudah memiliki alur dan aturan pelayanan yang disepakati bersama antar anggota Departemen Konseling. Alur dan aturan pelayanan seperti apa yang sudah disepakati oleh kalian? Alur sama aturan, jadi misalnya kayak alur kayak pembagian jadwal kita gitu, terus ya sama yang dibuat itu kan udah ada alurnya. Aturan-aturan kayak misalnya sama kitanya gitu, nggak apa namanya, nggak dikasih tahu ke orang-orang gitu. Pokoknya kayak kita tuh udah punya namanya aturan sendiri lah di departemen kita gitu. Kayak kita kan udah nyusun jadwal dan sebagainya. Oke, dari aku cukup analisis SWOT. Izin masuk boleh di ke bawah dikit deh ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sip. Dari aku cukup untuk analisis SWOT. Terima kasih.
lanjut ke program kerja IPK. Ini buat latar belakangnya. Sebentar, maaf, boleh ke atas sedikit lagi? Ya, Sorry, ke atas ini. yang tadi yang bagian SPOP. Oh, Yang udah. Aku cuma ini doang sih, mau apa ya, ngebenerin di bagian unsikannya aja yang pakai kapital semua. Nanti samain aja sama yang lain ya. Makasih. oke, terima kasih juga. Mungkin di latar belakang program pendataan IPK bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya, Teteh dan teman-teman. Oke, boleh digeser ke bawah. Sebentar. Oke, terima kasih. Dari aku cukup latar belakang. Oke, makasih buat Oke, dari aku juga cukup. Terima kasih, Al. Oke, terima kasih Karmel. Dari teman-teman yang lain cukup? Kalau cukup reaksinya ya. Cukup teh. Oke. Kita lanjut ke tujuan. Buat tujuan ini kemarin udah sempat direvisi yang bagian yang di zona kuning yang mengalami penurunan nilai dalam 2 semester berturut-turut. Ini isinya apakah ada saran atau udah cukup? Dari aku cukup tujuan. Sasaran juga cukup. Oke, makasih buat Teh, izin tanya, berarti yang kalau kuning cerita yang pertama kali kuning nggak bukan ceritanya pas lagi nggak data kuning nih pas lagi semester ini, berarti kita langsung lihat di semester ganjil sebelumnya ya Teh, atau nanti kita ngelihatnya tuh pas lagi nanti kita yang akhir tahun Teh?
misalnya kan kita pendata nih di semester ini. Nah di semester ini dia kuning. Nah kita lihat dulu ke data kemarin dia itu kuning atau apa gitu kan, kita kan juga dikasih kan. Oke, makasih banyak Teh. Bisa dilanjutkan, jadi misalnya di semester, jadi misalkan di semester kemarin itu dia kuning, nah sekarang dia kuning lagi, nah baru dicek gitu. Dari teh Oke, izin masuk. Betul tadi kata Teh Alia, untuk tindak lanjutin itu dilihat dari data yang sebelumnya sama data yang nanti kalian akan kelompokkan gitu. Soalnya kalau misal dilihatnya dari akhir tahun nanti kalian gak akan kelihatan itu tindak lanjutnya. Saya pasti bakal dipertanyakan juga kan, misal di masa nanti. Jadi baiknya seperti tadi yang kata Teh Alia bilang, jadi dilihat dari data sebelumnya lalu di compare sama yang data sekarang nanti. Baik, izin masuk lagi. Untuk tujuan sama sasaran dari aku juga cukup. Terima kasih. oke, terima kasih Teteh. Dari teman-teman yang lain cukup. Oke, kita lanjut ya. Teh Alia, kemana Teh Alia? Sepertinya terjadi kegangguan. Yang share screen gantian aja, takutnya jaringan Maaf kuat. banget guys, aku jaringannya lemot banget. Kalau ada yang boleh tolong share screen nggak yang jaringannya bagus? Baik, Teh izin share screen ya. Oke, makasih Karen.
kayaknya Teh dan teman-teman sekarang lagi bahas konsep kegiatan kan ya? Izin masuk, ya, keren betul. Terima kasih banyak Teh. Oke, aku izin masuk. Untuk konsep kegiatannya dari aku cukup, cuman aku mau izin nanya. Dari kalian udah ada rencana kan, misal apa ya, backup, bukannya kapan, tapi rencana kalau misal si mahasiswa itu tuh masih ada yang belum ngisi Google Form-nya gitu. Nah, kalian ada waktu tersendiri gak, misal maksimalnya sampai berapa hari gitu? Ayo guys, dijawab guys. PJ pendataan IPK. Oke Teh. Kalau semisalnya 3 sampai 5 harian itu cukup nggak ya Teh waktu kemarin? Oke, izin masuk. Bisa aja cukup, cuman kadang masih ada aja gitu orang yang nggak sempat ngisi itu. Paling mungkin ya, ini saran dari aku, kalau misal lebih dari 7 hari nih, misal kalian tuh minimal 7 hari nih dikasih waktu lagi. Nah, udah weh sampai 7 hari itu, biar kalian tuh bisa cepat-cepat ngedatainnya gitu. Nanti tegesin aja ke tiap grup angkatannya untuk segera mengisi. Karena itu tuh kan nanti biasanya ada peringatan kalau pendataan ini tuh buat pencairan KIPKA selanjutnya gitu kan. Jadi tegasin lagi aja nanti untuk cepat-cepat diisi. Soalnya kalau misal nggak ditegesin, si mahasiswa itu tuh kayak kurang peduli, bukan kurang peduli sih, tapi kayak apa ya, nggak terlalu merhatiin buat ngisi Google Form-nya. Kadang ada yang males lah dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalian maksimalin dulu aja 7 hari. Kalau misal lebih dari itu, ada yang minta atau ada yang nge-PC dia belum ngisi karena suatu hal, nah kalian kirim secara PC lagi aja dengan disebarin lagi ke grup angkatannya. Nanti kalian pasti bakal ada perpanjangan gitu biasanya, kalau dari kemarin juga. Nah, perpanjangannya mungkin bisa maksimal 7 hari aja. Itu kalau dari aku. Betul, dari TVP ada sering lain kah? Makasih. Oke, izin masuk ya. Jadi kalian kan nanti kan apa sih namanya, buka Gform untuk mahasiswa yang lain tuh isi itu Gformnya terkait pendataan IPK ini. Nah, nanti dari tenggatnya itu kalian akan melakukan
extended gitu, perpanjangan. Dan perpanjangan itu biasanya 5 sampai 7 hari terkait pendataan IPK. Nah, ketika emang udah sampai 7 hari tuh si mahasiswa tersebut ini belum belum masukin data nilai IPK-nya, mentok-mentok gitu ya. Mentok-mentok ya kalian mau gak mau harus ke TU dari fakultas si mahasiswa tersebut yang enggak ngisi G-form-nya gitu. Nanti kalian minta bantuan SC, kalau enggak Relatvo, biasanya sih sama Relatvo ya terkait TU gitu. Minta ke TU, kasih tahu ke TU kalau kalian itu dari pengurus Permadikip, dan kalian minta nih data-data si mahasiswa tersebut yang enggak ngisi G-form-nya biar kalian bisa ngedata gitu. Itu kalau mentok-mentok si mahasiswa tersebut enggak ngisi-ngisi walaupun udah diberi perpanjangan gitu ya. Dan biar mereka pada ngisi, kalian tuh harus kasih kayak notes di pendataan IPK-nya kalau ini tuh berpengaruh sama pencairan biaya hidup kalian. Jadi biar si mahasiswa tersebut tuh isi gitu G-form-nya, enggak males atau enggak yang lain sebagainya gitu. Itu sih paling mentok-mentok ya, kalian harus ke TU minta data-data si mahasiswa tersebut terkait nilai IPK dan sebagainya gitu. Oke Teh, makasih. Oh iya Teh, aku izin nanya juga ya. Yang poin kedua itu kan G-form-nya itu dibagiin minimal 2 minggu setelah UAS. Itu kepanjangan gak ya Teh? Minimal 2 minggu setelah UAS. Oh, oke, izin masuk. Mau Putri dulu atau aku dulu? Mel dulu sok. Ya, oke. Izin jawab ya, Sri. Untuk 2 minggu kata aku cukup aja sih, soalnya kan ada beberapa tuh beberapa fakultas atau prodi yang nilainya tuh nggak semuanya bareng udah keluar gitu. Jadi menurut aku 2 minggu ini lumayan cukup pas lah gitu, nggak terlalu mepet banget, nggak terlalu jauh banget gitu. Jadi pas kata aku. Terima kasih. Oke, izin menambahkan juga ya terkait dikasihnya 2 minggu setelah ulangan UTS, ujian akhir semester tersebut, karena banyak fakultas atau prodi gitu yang dia tuh lama gitu ngasih nilainya. Kadang banyak juga tuh mahasiswa yang suka PC terkait, maaf kak, ini saya nilai budaya bangsa belum keluar dari prodinya. Nah itu tuh nanti bakalan kalian temuin di setiap pendataan IPK gitu, dan kalian harus cari solusi bareng-bareng. Kayak entah si fakultasnya si mahasiswa tersebut harus bilang ke korfak pemerintahan korprodinya gitu terkait beliau ini mahasiswa KIP, jadi harus cepat-cepat ngumpulin data nilai KIP-nya gitu. Itu aja sih. Jadi menurut aku dengan rentan segitu cukup. Oke Teh, makasih banyak. Oh iya Teh, izin tanya, berarti kemarin juga ada kejadian kayak gitu. Terus nanti mahasiswa ini emang langsung datang ke dosennya dan langsung dikasih gitu Teh? Di Siska atau gimana ya Teh?